Jadi itu yang menghidupi KWT termasuk menghidupi kebun-kebun ini. 10 tahun tetap konsisten ada itu bukan sebuah perjalanan yang mudah. Kalau menanam sendiri itu kita tahu Ya. nutrisi yang kita Ya. berikan kepada tanaman. Minimalnya untuk kesehatan kita diri sendiri. Di sini kita sudah punya rekanan kan, di sini sudah banyak warung-warung. Iya, iya. Ya, mereka ambil caranya di sini dan petik sendiri. Petik sendiri bisa? Ya, petik sendiri. Jadi kalau ada gelar potensi pasti ditanya, habis Srikandi punya apa kan seperti itu. Ada. Kita selalu setelah berkala mengadakan lomba pemanfaatan. Pekarangan itu tiap hari mas. Kita hanya memakai pupuk kandang saja. Kita memakai kotoran kambing dan sisa kotoran ayam yang ada di sini. Ya. Dan saya menangkap di situ. Masuk 5.000 kok ya enggak eman-eman perawatannya, kemudian tanahnya, iya loh. Sobat Culture, kali ini saya ada janji dengan seorang ibu, ketua kelompok wanita tani KWT di Merican, Sleman. Di kebun KWT itu ada anggur yang katanya siap panen, ada juga bunga kol, ada juga mentimun, ada banyak sayuran di sana. Yang unik adalah kebun KWT ini ada di tengah kota, jauh sekali dari persawahan dan usianya sudah 10 tahun. Kita akan cari tahu bagaimana ibu-ibu di kampung ini mengelola kebunnya selama 10 tahun ini dengan konsisten. Nah, ini. Selamat sore, Bu Nur. Sore, Mas Agung. Iya. Monggo silakan, selamat datang di KWT Srikandi. Ini KWT Srikandi Iya. yang katanya mau panen anggur ya. Waduh, iya Mas, nanti coba kita lihat ya. Katanya ada anggur, ada apa lagi buah-buahannya? Ada di sini juga selain anggur ada stroberi. Ada stroberi. Aduh Mas Agung, jenengan Kenapa? kesini itu habis panen. Anggurnya Iya, ini nggak tersisa. iya ini habis di-pruning semua. Jadi ini tidak mati, tapi ini habis di-pruning untuk nanti. Coba kesini lagi 3 bulan lagi ya Mas. Nanti pas Kelamaan panen. telat saya gitu kan. Ini Iya seperti itu. anggurnya sudah panen ternyata. Iya. Terus ini ada bunga kol kalau nggak salah. Ya, ini kembang kol yang kita budayakan di KWT Srikandi. Ini unggulan sayur di KWT Srikandi. Dia bisa hidup tumbuh Iya. ini kan panas ya. Biasanya Iya. ini di udara dingin kan Ya, ya. tetapi ternyata di daerah kita pun, daerah perkotaan pun ternyata kita menanam kembang kol bisa. Ada kembang kol, Ada kubis juga. ada kubis. Iya, ada kubis Kubisnya ini. mana? Ini kubis ini. Oh, yang ini Iya, kubis. Iya, sebagian Oh. kubis, tapi ini juga aduh saya gemes. Ya. Kesini kok ya Bas, habis panen. Panen gitu iya, ya? kubisnya juga Oke. habis panen. Ini kembang kol juga habis panen, tinggal sedikit, tinggal sisa-sisanya ini. Ya, nanti ini bisa dipanen nanti. rezeki monggo. saya ya. Jadi Iya. Sobat Culture ternyata sudah Iya. panen. Ini Sudah ada panen. pegagan ya Bu ya. Iya, ada pegagan itu Coba, juga. ini apa lagi Bu? Oh, kalau ini bayam juga ini habis dipanen, tapi bayamnya ini memang kita biarkan nanti untuk diambil benihnya. Oh, benihnya ini untuk ditanam lagi iya, atau ditanam untuk kembali? Ya, untuk kita tanam kembali. Nah, yang panen-panen ini kemudian dijual atau dikonsumsi oleh anggota KWT? Ya sebenarnya kalau kembang kol ini kita jual. Kita jual ke anggota dulu, Ya. kalau kita lebih kita Ke umum. jual ke umum. Di sini kita sudah punya rekanan kan, di sini sudah banyak warung-warung. Iya, iya. Ya, mereka ambil caranya di sini dan petik sendiri. Petik biasanya sendiri mereka. bisa? Ya, petik sendiri. Ini saya dengar diperlakukan dengan organik ya. Iya. Jadi Kita hanya memakai pupuk kandang saja. Kita memakai kotoran kambing dan sisa kotoran ayam yang ada di sini. ya, berarti oke kita jalan-jalan lagi Bu. Saya ingin tahu apa nih yang ada di Oke. KWT. Silakan Silakan, Bu. iya. Ini depan. Ini anggurnya ya. Anggur saya ini aduh kemarin lebat sekali banyak banget dan ini itu habis kita
Pruning ya. Iya. Oh ya lagi. Ya, gimana Ya bukan rezeki saya Ya, gitu kan. yang mengelola untuk anggur ini ada Bu Titi ini yang Halo, memruning selamat sore Bu Titi. Titi. Ya. Ya, karena di kadis-kadis sudah ada tupoksinya masing-masing, ada tugasnya masing-masing. Ya. Ada berapa anggota KWT? Jadi ada 54. Ada 54. Ya, 54 itu kita bagi setiap hari mereka bisa piket. Setelah mereka bisa Ya. pagi dan bisa juga sore, setelah mereka. Ini hari ini lagi banyak Ya, hari anggota ini. KWT. Enggak, ini termasuk tidak banyak, Mas. Oh, tidak ini. banyak? Iya, ini kan hari ini yang piket hari Kamis. Ya. Dan ini sebagian ibu-ibu yang kemarin belum piket, mereka bisa membantu piket di hari ini. Ini berarti bukan karena saya datang ke sini ya? Iya, Mereka biasanya memang datang memang ya? datang setiap hari. Dan kita juga beberapa, kalau itu ada bapak-bapak itu karena Ya. apa? Istrinya tidak bisa piket digantikan bapak-bapak. Oh begitu, aturannya seperti itu? Iya, seperti Kalau itu. ibu-ibunya nggak bisa, Iya. bapaknya harus Nah, ganti. kalau tidak mengganti hari mereka. Ah. Oh, kemarin bisa nggak piket, mengganti hari libur ini. Ini ya, Nggak banyak. ini terong ya. Iya. Ini kapan panen ini? Ini 1 bulan lagi bisa panen. 1 bulan lagi karena ya. jadi sudah berbunga dan sebagainya sudah kecil-kecil. Oke, saya 1 bulan lagi 1 bulan lagi kesini saya tunggu. kesini ya. Nanti Satu ke kesini. ya udah dipanen lagi. Ya, Itu tanaman apa? Bawang bukan? bukan itu padi. Kita Padi? mencoba tanam padi. Ya, Padi. iya. Ini Ini uji coba atau ya uji coba. apa jenis apa? Tahu? Belum tahu karena ini bantuan dari dinas untuk Oh. bisa mencoba untuk mempraktikkan. Oke, ini ada terong, Ya, ada bayam, Iya. tapi ada bunga kol, ada kubis. ini Kubis Mas Agung bisa lewat. hidup? Bisa. Eh, Mas ini lewatkan ya. apa ini? Apa Ini itu kan kita pupuknya organik. Ya. Jadi kan kita sisa-sisa dari daun ini kita masukkan di sini untuk bisa menjadi pupuk. Oh, Ya. ini yang nanti akan jadi pupuk tanaman ini. Iya, ini sebagian kita daun Ini daun sampah-sampah iya, daun ini? sampah-sampah daun sebagian kita masukkan sini dan kita kasih apa ya, nggak bau ini karena Ya. kita ini Baunya kita itu kayak kasih air gula fermentasi kayak ya, MP4. kayak air gula. Biar nggak bau. Iya. Apa aromanya? Iya. Ya, aroma Ini air salah, gula. ya salah satu untuk apa ya? Biar kita tidak beli karena di sini kan semua beli dari benih, dari bibit, Heeh. semuanya kita beli. Karena di wilayah kami kan tidak punya kandang, tidak Iya. punya mungkin pekarangan yang luas. Jadi ibu-ibu bisa berkegiatan di sini. Iya, berarti tadi 50 orang itu dia akan punya tugas masing-masing Iya, giliran kita ya. tugasan masing-masing. Termasuk ada yang Iya. mupuk, ada Iya. yang bersih-bersih. Iya. Oke. Dan sesuai dengan kemampuan mereka. Biasanya mereka yang meminta, Bu, aku nanti tugas saya untuk yang piket dari sana, saya tugas yang nyiram tuh saya, yang tugas mempruning saya yang memupuk. Kok rajin-rajin, Bu? Iya. Ada apa hadiah atau apa gitu nggak? Tidak, ini ada tugas sosial tugas mulia. Tugas Ya, sosial. karena di KWT kami itu mereka tidak punya pendapatan kecuali ya. Coba Bu Tanti bisa cerita untuk ibu-ibu biar menambah tambahan untuk keluarga karena selain mengelola demplot, ibu-ibu juga punya olahan. Ya, Ibu Tanti ini dia sebagai admin kami untuk olahan dan catering. Oh, Iya. ini gimana jadi Bu Tanti? Saya Bu Tanti, saya bergabung di KWT ini berapa tahun ya? Sudah. Belum terlalu lama, tapi saya banyak mendapat manfaat. Jadi bisa ikut pelatihan, jadi tambah ilmu, diajak kemana-mana, studi tiru dan sebagainya. Nah, kami punya akun MBIS. MBIS itu marketplace yang buat jualan buat jualan produknya produk, KWT. ya. Oh, Tapi apa yang aja itu? berupa makanan. Apa itu? Ada yang makanan olahan, snack, Ya. catering, Heeh. juga sambel. Ada banyak, kami anggota KWT ini banyak yang punya olahan. Oh, ya. Kalau pas ada tamu, kan kami sering ya Bu dapat kunjungan Kunjungan dari gitu. Nah, luar, nanti kami iya. tampilkan Iya. produk-produk yang Yang diproduksi. Ya. Oh. Ada jamu, ada minuman bir peletok, Iya. ya, macam-macam lah pokoknya. Nah, di situ kami sangat terbantu ya. Itu di luar sayuran yang di sini ya Bu ya. Jadi itu yang menghidupi KWT termasuk menghidupi kebun-kebun ini. Iya. Oh. Sebagian. Ya. Berarti tadi yang kol dan sebagainya dijual itu juga masuk kas. Iya, masuk kas. Ada berapa kasnya Bu sekarang? Aduh,
rahasia. Oh, rahasia. Ya, rencananya mau beli lahan 1 hektar gitu ya. Amin. Amin. Amin ya. Kita aminkan. Ya, ini sambil kita jalan, Iya. sambil lihat tanaman apa lagi Bu yang ditanam. Karena menurut saya ini kan Nyun sewu Bu ya. Saya nah, ini kan di pertengahan kota ya. Iya. Dari sawah jauh, ya kan? Dari ya ini di Sudah tengah-tengah tidak ada sawah. nggak ada sawah ya. Sudah tidak ada pekarangan yang luas. Memang Di sudah permukiman. tidak ada. Ya, Ini bawang merah. ya ini bawang merah ini. Bawang merah, Bawang merah. bayam. Halo, ini labu ini labu madu. Ini juga kelihatannya baru dipanen Iya, ini. ya Ya. labu madu. Kalau ini manis ini karena yang nanam. Begitu ya. Oke, ya. Iya, ini labu madu ini dulu waktu kita menanam waktu COVID itu laris sekali karena ini bisa sebagai pemicu untuk daya tahan tubuh. Oh, begitu. Ternyata seperti itu. Banyak yang Itu labu yang kecil-kecil kan ya? yang kayak botol itu. Itu Kak, yang itu agak Ya, seperti ini. agak Ya. besar ya. Ya. Ini saya lihat banyak juga di supermarket ya. Iya, mahal itu. Mahal ya. Oh. Karena waktu itu memang nutrisinya, kandungan gizinya banyak sekali untuk Oke. Ini cabe. cabenya. Ini sebelum ada perintah dari Pak Presiden untuk nanam cabe, sini sudah ini. Sudah. Ya? Kita KWT itu berdiri di tahun 2014. Kita sudah 10 tahun. 10 tahun ya. Sudah 10 tahun berkegiatan. Hmm. Konsistennya ibu-ibu luar biasa. Iya, tapi kok bisa konsisten Bu? Biasanya kan maksud Nyun sewu, kadang kan ini di tengah perkotaan ya, permukiman. Ya daripada nanam sendiri, ya beli aja di warung gitu kan. Iya. Kenapa kok mau capek-capek? Yang satu karena satu hal mereka punya rasa memiliki. Heeh. Ini dimplotku. Heeh. Aku merasa bertanggung jawab untuk mengembangkannya, memeliharanya biar lestari. Oh. Mereka itu tanpa digaji pun punya rasa tanggung jawab, rasa memiliki, handar beni kata orang Jawa. Nah, itulah yang kita tanamkan di hati mereka. Bahwa di sini itu berkegiatan sosial mendapatkan KMS, Apa itu? kartu menuju surga. Kartu menuju surga. Wah, itu nih. Menarik ini. Iya, Kartu ibu-ibunya. menuju surga. Iya, luar biasa ibu Jadi saya juga. itu ya berarti untuk apa kegiatan sosial. Iya. Tapi di luar itu ini ada nggak yang tadi misalnya rajin sini karena pingin healing nih, karena pingin ya gerak aja gitu kan? Di sini tiap hari ibu-ibu banyak yang jalan-jalan ke sini. Oh, ya? Sambil yang punya anak kecil biasanya mereka bisa menyuap anaknya di sini. Kalau mereka di sini malah menyuapnya habis banyak karena sambil kasih makan ikan, kasih makan ayam. Jadi buat tempat ngomong anak Sobat Culture. Iya, Karena selain di sini ada banyak hal yang bisa kita lihat. Kalau Sobat Culture tadi dengar ada suara angsa. Saya lihat ada angsa Ibu ya. Ada suara ayam juga. Mereka punya ayam juga, gitu kan. Kita ngintip ya sambil jalan ke sana. Boleh, monggo aja. Ini ada tomat. Tomatnya ini juga habis panen. Habis panen. Saya benar-benar datang terlambat. Iya, gitu terlambat kan. ini. Ini labu ya Bu ya. Kalau waloh ini. Waluh ya. Walau sama jipan ini. Kebetulan kalau jipannya belum berbunga, belum berbuah. Tapi kalau walohnya ini juga habis Ya, dipanen. ini daun jipangnya juga enak kalau di Iya, sayur Bu. iya. Ya. Iya, saya juga suka. Iya. Kemudian ada kacang tanah. Iya. Saya lihat ada Ini kacang juga tanah habis juga. panen. Habis panen juga. Ya, ini sebelum kacang tanah ini kemarin ini tanaman tomat, ya, dan kita bersamaan dengan tanaman cabai. Kalau itu kuning itu Iya, apa itu, itu Bu? perangkap hama itu. Oh, perangkap Ya, hama. itu perangkap hama. Itu Nah, perangkap hama. Tantangannya di kebun di tengah permukiman seperti ini Iya. apa Bu? Apa ya dosen itu? Ya termasuk hama ini. Ya kalau hama itu di sini tuh yang paling ribet saya itu ada yang luar biasa. Di sini itu yang saya sampai sekarang tuh masih pusing belum bisa. Itu tikus. Oh, tikus. Yang kedua itu burung. Oh. Burung. Burung. Di sini banyak burung kayak apa ya? Burung gereja dan terotokan atau apa itu loh, Mas. Itu suka sayuran. Vegetarian dia. Iya. Oh, ini apa namanya? Tomat kami aja habis kok. Kalau sore kayak gini nanti masih utuh. Pagi kita piket pagi itu sudah. Mungkin Udah kalau habisin tikus
kemarin kami ke salah satu kebun Bu Ut, di Berba ya, Bu Utik ya. Dia hama tikusnya akhirnya hilang gara-gara ada kucing yang kemudian tinggal di situ. Ya jadi ada CCTV yang dia lihat, oh ternyata tiap malam itu kucingnya dengan sendirinya dia patroli gitu kan. Oke, ini kita masuk ke lorong. Oke, silakan. Ini ibu-ibu baru sedang piket ya. Ini ini ibu sedang ibu piket ya, sedang piket ya. Nah, ini ya ibu yang lagi motongi daun-daun Bu Sinten iki. Ibu Mugi ini senior kita ini. Selamat sore, ini. Bu. Jadi anggota KWT sudah lama. Sudah lama ya, Bu ya. Nah, Ibu kok rajin banget, Bu? Kok rajin banget? jatah piketnya. Enggak takut kotor. Oh gatel mesti. Iya, tapi Di sini Heeh. mesti gatel. ya kenapa gatel kok masih? Ini nggak tega kalau lihat yang kering-kering. Oh, enggak tega lihat yang kering-kering. Ini sambil jalan-jalan seperti Ibu ya. Oh, ini nanti sampah-sampah ini akan dimasukkan ke Iya, yang komposter iya, tadi. di komposter tadi. Dia menjadi pupuk. Iya. Oke, Bu, kita sambil Itu jalan. istilahnya jangan belang-belang ya. Ya. Ngirit. Oh, ngirit ya. Nggak Ini apa-apa, Bu. salah Nanti- satu untuk biar tidak banyak pengeluaran, kita membuat pupuk sendiri. Di samping itu kita juga membuat pupuk cair di rumahnya masing-masing. Mereka membuat itu seperti pupuk cair sisa-sisa dari rumah tangga. Oh. Kalau mereka habis mencuci beras, lah itu airnya kan bisa untuk Nanti dibawa ke sini. difermentasi. Iya, difermentasi bisa untuk pupuk. Ini Dan ya. sisa-sisa buah-buah, kalau sisa sayuran di rumah itu mereka juga dibuat pupuk. Jadi ini pupuk-pupuk ini Iya. sebagian dari sini Iya. ya. Ini pisang apa, Bu? Ini sejenis pisang itu. Raja. itu Ambon. bukan ya? Ambon. Iya. Oh. Jenisnya yang jenis apa itu? Ini berbagai Cavendish. jenis. Ya, Oh, iya, Cavendish. Cavendish. Ya. Loh, itu kenapa dicabuti itunya? Oh, udah panen ya? Karena Iya, udah itu panen habis ya? panen, itu dicabut nanti setelah itu kita olah kembali. Oke. Dari sisa-sisanya Mas Agok tuh jangan deh telat Iya, ke ya. sini. Ini juga sudah panen ini stroberinya. Ya. Sudah. Aduh. Ini Manis sobat ya, culture. Mas. Ini Kali-kali kalau ke sini. Ini mau berbuah di sini juga. Iya. Mau berbuah ini. Sudah Berbuah. panen. Iya. Kalau ini juga nanti habis panen, nunggu beberapa hari terus kita pruning kembali. Biar nanti tumbuh lagi tunas-tunas baru. Ini ada kolam ikan juga. Iya. Ini buat dikonsumsi atau buat Kalau biasa nih? ini sebenarnya buat kelangenan saja. Oh, buat kelangenan. Ya, kemarin Eh, ini juga ada ikan nilanya sebagian saja tadi. Ya. Hanya untuk konsumsi sendiri kalau ini. Oh iya. Monggo iya. silakan bisa di. Oh ini Nah, bisa. buat makannya ya. Iya, silakan. Waduh. Ini yang bau reksos ini nih ya. Iya. Aduh. Ini kan ada juga yang kadang memanfaatkan airnya untuk pupuk gitu ya, disiram. Ini untuk penyiraman. Oh. Ibu-ibu tuh kan ini pakai ini. Ini Oh airnya diambil iya dari sini. dari sini untuk menyiram. Iya. Iya iya benar itu berarti. Iya. Karena airnya kan tidak mengalir ini. Jadi Iya, tiap iya. hari untuk menyiram tanaman, kemudian kita penuhi lagi dengan air yang bersih. Iya iya. Oke, Bu Nur, kita mungkin akan ngobrol lebih jauh soal Iya. bagaimana tadi sejarahnya KWT ini berdiri Ya. selama 10 tahun konsisten ya untuk tetap ada lah. Ya. Karena ya biasanya kan akan naik turun ya, tapi ini dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang ya kalau ngelihat sekarang ya, ini aja dalam kondisi sudah pasca panen ya. Iya. Jadi kebunnya agak berantakan Iya. ya. Nah, saya ingin tahu lebih banyak. Jadi mungkin kita akan ngobrol Ya. lebih jauh. Monggo silakan. Ini ada kebetulan ada Pak Duko juga. Oh, ya. Kita ngobrol sama Bapak. Oke. Sobat Culture, tadi kita sudah keliling kebun dengan Bu Nur, lihat berbagai sayuran, tanaman-tanaman, buah dan sebagainya. Dan ternyata ada cerita di balik bagaimana kebun KWT ini berdiri. Bersama saya dengan pasangan Bu Nur, Pak Dukuh, Pak Sumarji. Selamat sore Pak Sumarji. Selamat sore. Ya, saya Agung Pak. Sumarji. Ya. Pak Sumarji, ya tadi saya dengar dari Bu Dukuh gitu kan, bahwa kebun KWT ini tidak lepas dari peran Pak Sumarji. Sekitar 10 tahun yang lalu ya Pak Sumarji ya.
Kebun yang luasnya ini sekitar 400-an meter ya? 540 ya? 540. Iya, 540. Nah, di tengah perkampungan dengan berbagai jenis sayuran yang saya juga baru tahu ternyata kubis bisa ditanam di sini. Terus kembang kol yang bisa di tempat dingin, bahkan ada wortel, ada pernah apa tadi? Brokoli, Bit beet, juga pernah. lobak itu pernah ada di kebun ini. Dan saya ingin tahu dari Pak Sumarji bagaimana sejarah kebun KWT ini berdiri, karena ternyata 10 tahun tetap konsisten ada itu bukan sebuah perjalanan yang mudah. Gimana Pak Sumarji ceritanya ini? Mungkin saya perkenalkan diri saya. Silakan. Nama saya Sumarji, selaku Dukuh Merican. Mungkin secara geografis kami sampaikan bahwa Padukan Merican itu terdiri dari 3 kampung. Ada Kampung Merican, ada Kampung Primadani, kemudian ada Kampung Merican Baru. Kemudian Padukan Merican itu meliputi 9 RW, 25 RT. Kemudian secara pendidikan, Padukan Merican itu diapit oleh 3 perguruan tinggi. Yang pertama ada UNJ, kemudian ada Universitas Sanata Dharma, kemudian ada Universitas Atmajaya, itu yang langsung menempel atau sebagian masuk di wilayah Padukan Merican. Berada di dalam kampung ya Pak ya. Kemudian kelurahan Padukan Merican itu masuk dalam Kelurahan Catur Tunggal, Kapanen Depok, Kabupaten Sleman. Nah, sedangkan Kelurahan Catur Tunggal sendiri itu mungkin kelurahan yang paling banyak wilayah itu dengan perguruan tingginya. Paling kaya ya Pak ya? Ya. Bisa dikatakan seperti itu ya, kaya maksudnya dari Kaya sisi perguruan tadi itu tinggi. ya, perguruan tingginya. Ya betul, karena di wilayah Kelurahan Catur Tunggal kalau tidak salah itu ada sekitar 23 perguruan tinggi. 23 perguruan Ya. tinggi. Belum SMA. Nah kemudian sejarah berdirinya KWT Sri Kandi itu di tahun 2013 saya itu diangkat ataupun menjadi dukuh, dikukuhkan di tanggal 22 Desember tahun 2013. Nah, sebagai bentuk mewujudkan kinerja saya, termasuk jargon dulu saat kami kampanye, karena Pak Bro dulu pemilihan. Apa jargonnya Pak? Bukan jargon saya adalah guyup wargane maju kampung. Oke, guyup wargane maju kampung. Nah itu karena yang kami rasakan warga masyarakat kami itu sudah agak merenggang dari 3 kampung itu, komunikasinya kurang berjalan dengan baik. Makanya saya mengemban amanah bagaimana saya bisa membentuk Padukan Merican itu menjadi padukan yang guyup rukun. Karena saya yakin dengan namanya kebersamaan, segala sesuatu aral melintang, ide gagasan untuk maju itu lebih mudah untuk diraih. Dari situlah supaya bersinergi dengan kepemimpinan saya sampaikan di kelurahan. Pada saat rapat koordinasi, saya matur pada Pak Lurah, Pak gimana Pak, warga saya itu supaya mendapatkan kepelatihan olahan makanan. Nah ternyata di situ dari kelurahan itu menyarankan kita itu harus membentuk kelompok dulu. Itu termasuk dalam kelompok KWT. Nah awalnya KWT sendiri itu saya juga nggak tahu KWT itu apa, kelompok wanita tani itu apa lah. Saya juga, waduh kok ya ribet banget kayak gitu ya. Nah, terus tapi itu tidak mengendorkan semangat saya. Terus saya punya ide, karena dulu kami tidak memang kenal pertanian, tidak tahu tempat membeli ataupun KUD ataupun rumah pembibitan, kami sama sekali nggak tahu. Dulu hanya ingat pelajaran SD. Ini berarti saya punya target ibu-ibu PKK. Nah, terus disitulah saya ingat pelajaran SD. Kebetulan di kampus Sanata Dharma itu dulu gotnya itu belum diplester ya, masih tanah. Sedangkan pohonnya itu sudah umurnya ratusan tahun. Nah saya tuh ingat pelajaran katanya tanah yang subur itu tanah yang mengandung kompos. Ya saya bodong carilah di situ karena saya nggak tahu cari pupuk di mana, sama saya nggak ada referensi. Makanya tiap hari saya ambil pupuk itu tanah humus ya. Terus saya ambil di rumah. Karena apa? Target saya adalah ibu-ibu PKK. Kebetulan dulu ibu PKK kalau rapat itu kan di rumah saya. Itu sebagai target sasaran. Saya harus bisa menghipnotis ini calon
korban saya Ya. menjadi KWT ini kan Yang dihipnotis pertama Bu Nur bukan? ya seperti itu. Akhirnya dulu saya secara otodidak Mas. Jadi terus saya pakai alat apa? Sedangkan lahan saya nggak punya Mas. Di rumah saya nggak ada lahan. Terus pada saat itu saya kebetulan dulu dari marketing ingat satu produk minuman itu yang memiliki botol yang unik dan kuat. Sedangkan saya mau cari pengepul botol di mana, tukang rosok di mana, saya juga nggak tahu Mas. Akhirnya saya tiap hari beli minuman soda itu. Semua tamu-tamu saya tak kasih minum karena hanya pengen dapat botolnya. Setelah Untuk meletakkan media tanam. iya. Nah setelah itu saya dapat sekitar kurang lebih ada 100 botol. Saya pakai tembok. Tembok yang masuk ke rumah saya itu dulu ya omong waton Tempel itu ya? nempel sendiri ya Mas. Saya pakai kreasi saya sendiri. Itu saya tempel di situ lah. Kemudian kebetulan dulu saya ada teman yang masih menurut saya tanaman pada saat itu juga masih orang belum pada tahu. Dulu tanaman selada Mas, saya pertama kali nanam. Itu dulu Selada keriting itu begitu. ya orang belum pada tahu sehingga saya yakin akan menarik gitu loh. Kemudian pergolanya saya bikin sendiri lewat tembok dari tetangga itu dulu tak kasih koro pedang untuk sebagai perindang biar tidak terlalu panas gitu. Nah disitulah saya berproses akhirnya kan ibu-ibu itu melihat keseharian saya setelah tumbuh mereka dari tahu rumahnya Pak Dukuh mungkin ya di hati mereka hijau-hijau gitu lah. Terus pada saat perkumpulan itu pertemuan itu ada dari anggota itu pernah mengobrol atau punya tanaman brokoli Mas pada saat itu. Nah di pertemuan itu dulu cuma dijual 5.000. Brokolinya. Iya, Satu polybag. karena juga polybag. nggak tahu toh Mas, ini dijual itu laku atau enggak. Dulu sama sekali memang nggak tahu. Daripada menemuin karena kebetulan anggota tersebut itu nanamnya di lantai 2 Mas, karena sama nggak punya lahan. Lihat kebetulan tumbuh sampai besar itu tempat jemurannya sampai kalah sama tanaman brokoli. Lihat terus diobrol lah di PKK itu. Nah saya menangkap di situ. Masuk 5.000 kok ya enggak eman-eman perawatannya, kemudian tanahnya, iya loh. Itu berarti kebun ini belum ada? Belum ada dan belum membentuk KWT Mas itu. Itu sampai kemudian akhirnya KWT itu terbentuk, terus menemukan lahan ini bagaimana Pak? Nah itu dari situlah Proses. akhirnya saya masuk di memberikan arahan ke ibu BPKK, ini loh Bu, ini satu potensi yang menarik. Jenengan sudah perso bahwa tanaman brokoli itu kalau satu biji itu kalau hasilnya tuh bisa laku berapa kan cuma kecil, ya toh. Tapi kalau bisa tanam jual tanamannya ini 10.000 loh Bu. Apakah ini nggak peluang untuk kita mendapatkan profit lah? Itu yang ini saya sekarang tanya nih ke Bu Nur ya. Dulu kan berarti ikut kan ya? Iya. Nah dengan kemudian tadi Pak Sumarji bawa sayuran, survei, terus kemudian meyakinkan ibu-ibu PKK kan berarti ya. Itu gimana Bu saat itu? Apakah ibu juga langsung setuju atau apa repot-repot gitu kan? Tuku wae nang warung gitu kan? Pertama saya juga satu kan nggak paham tentang tanaman karena basic saya kan satu olahraga. Saya kebetulan main volley kebetulan saya nggak tahu tapi saya akhirnya dengan pemahaman Pak Dukuh akhirnya saya mengajak ibu ternyata saya memberi contoh dulu. Saya memberi contoh, kita menanam di rumah dulu, ada hasilnya baru saya sampaikan ke ibu-ibu. Ternyata ibu tertarik. Waktu itu pertama hanya 25 orang. Ya, seiring waktu berjalan ternyata banyak manfaatnya menjadi anggota KWT, ibu-ibu tertarik untuk bergabung. Nah, itu kemudian dari yang setiap keluarga itu menanam, terus kemudian Bapak berpikir untuk apa? Punya lahan atau yang masih di masing-masing rumah itu masih berjalan juga sampai sekarang? Nah, jadi dulu saya masih sebatas mengedukasi. Untung dan ruginya kita menanam sendiri. Nah, kita pahamkan karena kalau kita menanam sendiri itu kita tahu nutrisi yang kita berikan kepada tanaman. Minimalnya untuk kesehatan kita diri sendiri itu yang pertama. Karena apa? Kalau kita beli di pasar kita nggak tahu material apa yang sudah diberikan ke tanaman itu walaupun hasilnya lebih bagus. Tapi kalau di rumah kita jamin keamanan untuk kesehatan. Nah, dari situlah mulai ibu-ibu itu terbuka hatinya untuk ikut. Nah, kemudian setelah dikukuhkan, kami banyak melalui proses, kami ikut
gelar potensi karena udah dilakukan. Ya. Itu setiap kali kami ada gelar potensi baik di kelurahan atau kecamatan, nah saya harus tampil berbeda dengan yang lain biar cepat dikenal. Makanya dulu saya cari tanaman-tanaman yang unik, yang belum pada diketahui karena dulu ya nggak bisa browsing ini hanya orang-orang tertentu yang dapat di situ lah. Kebetulan dulu kami pasti punya tanaman-tanaman yang orang-orang di sini belum tahu, termasuk dulu kita punya Jabluan jumbo yang buahnya itu bisa sebesar bola pingpong itu Mas. Itu kalau kita pameran mesti orang pada nanya. Kemudian ada pisang songgo langit yang naiknya ke atas itu. Nah itu sehingga apa kita biar sekalian promosi. Jadi kalau ada gelar potensi pasti ditanya, habis Sri Kandi punya apa kan seperti itu ada biasa image orang itu tertanam. Daya tarik itu ya. Nah itu kemudian mulai punya lahan ini tahun berapa nih Pak? Tempat ini ya Mas, jadi sejarahnya mengapa di sini karena kita dipaksa dapat bantuan itu karena kami harus bikin rumah pembibitan. Itu tahun 2022. 20. 2018 kita dapatnya. Nah, terus cairnya itu di tahun 2019 saat awal mau pandemi itu. itu. Ya. Nah, terus sebentar. Berarti sebelum itu lahan pertaniannya itu di masing-masing rumah warga? di masing-masing rumah. Sama di rumah Pak Duko. Ya. Pokoknya di halaman tadi itu ya? Di halaman tadi. Nah, tapi ini Pak, penasaran saya itu ya dengan masih ada lahan ini 500 meter ya yang kemudian bisa untuk bercocok tanam. Ya bagaimana kemudian menemukan lahan ini dan sampai sekarang tadi saya keliling itu ternyata itu juga jadi sumber, bukan hanya sumber pendapatan dari KWT ya, tapi tadi juga untuk inspirasi, untuk olahraga. Misalnya ibu-ibu datang ke sini itu dia dengan sukarela datang ke sini membersihkan dan sebagainya. Itu gimana ceritanya dengan lahan ini? Ya setelah kami dapat prestasi itu Mas Gampar, akhirnya bantuan dari Kementan itu datang ya, atau istilahnya terrealisasi lah. Itu kita cuma dikasih waktu 6 bulan Mas, untuk menyelesaikan pertanggungjawaban bantuan tersebut. Estafet makanya saya juga nggak nyangka kalau bakalan turun kan begitu lah. Mau nggak mau saya laporan sama Pak Lurah, Pak ini ada permasalahan seperti ini, kami mengajukan sekarang di ACC, sekarang harus kita tetapkan tempat rumah pembibitan. Nah, terus disinilah ada lahan yang belum disewa atau dimanfaatkan, hanya dimanfaatkan oleh warga sekitar yang tidak secara resmi. Makanya dulu sini itu jenengan kerja bukan seperti ini. Dulu itu di kapling warga, ada yang untuk kandang ayam, ada untuk jemuran, yang belakang Untuk parkiran mobil, untuk parkiran. buat tempat buangan sampah, material rumah yang luar biasa. Butuh proses ya, butuh proses yang sulit. Tapi alhamdulillah kami dapat dukungan support dari warga masyarakat. Kami bantu Bondowoso Mas. Kami buka langsung step by step karena harus sesuai dengan RAP apa yang harus kita tanam. Prosesnya panjang. Setelah itu jadilah alhamdulillah perjalanan dari bantuan itu kami selesaikan dengan audit, kita bisa dinyatakan Lolos. Limonef. Nah kemudian setelah itu kami mulai dikenal banyak orang. Itu karena lahan kami termasuk lahan sempit, saya mengonsep lahan ini menjadi sumber inspirasi. Makanya dulu setelah kami dibebaskan menanam saya cari tanaman-tanaman itu yang orang belum pada tahu atau tidak menanam di situ. Contohnya dulu pernah kami tanam namanya bit, gula bit itu juga termasuk eksperimen saya. Kalau saya ini berhasil, saya tuh bisa memberikan pengetahuan ke orang lain yang bahwa tanaman ini katanya dulu harus ditanam di dataran tinggi, tapi di sini bisa kita tanam. Dan alhamdulillahnya Mas, pada saat kami maju lomba tingkat nasional itu dulu pernah ada rekor di sini. Tanaman kembang kol itu yang biasanya hanya satu kepel ini paling beratnya 1/4. Itu pada saat itu ada 1,5 kilo. Mas. 1 kilo ada. Semua dinas yang datang ke sini sampai terheran-heran.
Itu pakai pupuk Bisa. organik padahal. Iya, hanya pupuk kandang aja. Nah mungkin yang membedakan itu adalah cinta kasih kamu Mas dalam merawat. Terus sebenarnya Itu kalau- saja yang tiap pagi matur tiap gede, sore Mas. sih yang ini diajak omong sama ini ya. Iya. Kelihatannya ya. Ibu. Ya itu sekelumit apa ya, satu kegiatan supaya ibu tidak bosan karena di sini itu juga kami edukasi ke anggota supaya jenengan itu bisa dapat dua-duanya, bisa bercocok tanam, refreshing, kemudian sebenarnya juga dilakukan dengan mohon maaf seperti jenengan kalau yang muslim tuh bisa menyiangi tanah itu dengan zikir. Kemudian dengan ibu-ibu yang beragama yang lain monggo dengan doanya. Nah, itu. Nah, kalau saya dengar itu kan tadi di rumah itu warga itu juga membuat pupuk-pupuk sendiri. Terus ini tuh jadi kebun inspirasi. Artinya di masing-masing keluarga itu ada juga mereka menanam tanaman-tanaman yang ditanam di sini. Iya. Betul, karena itu tadi kita selalu setelah berkala mengadakan lomba pemanfaatan. Pekarangan itu tiap hari Mas. Iya. RW itu punya satu spot. Itu nanti yang dinilaikan Seperti ini. termasuk sepanjang lorong jalan di Jalan. area yang mau Gelanggang. dinilaikan. Mas. Nanti bisa dilihat di saya konten lewat, kami juga. itu saya lewat ada banyak jenis sayuran Sobat Culture di gang-gang itu ya, di ada yang nempel tadi di tembok rumah dan sebagainya. Yes. Ya. Apa adanya di Iya. tempat kita lah. Nah, yang kemudian membuat KWT ini awet, kemudian menjadi lestari dan membuat guyup tadi ya. Iya. Ya, Sobat Culture, ada banyak yang sebenarnya ingin kita tanyakan, tapi saya pikir apa yang dijelaskan tadi oleh Bu Nur di kebun, Pak Sumarji gitu kan, bagaimana mereka merawat kebun ini atau KWT ini bukan sekedar hanya menanam, tapi di dalamnya itu juga ada banyak hal, misalnya soal kebersamaan, soal guyup, soal bagaimana belajar pada lingkungan, pada alam yang semula mereka mungkin nol ilmu pertanian, buktinya mereka bisa membuktikan lewat KWT mereka. Jadi Sobat Culture, sampai di sini dulu, kita sambung lain waktu ya ngobrol di sini, dan yang pasti saya minta tolong Bu Nur, tolong kalau panen anggur lagi saya dikabari ya. Siap. Siap. Oke, sampai ketemu lagi Sobat Culture. Ya, maju tanpa menunggu. Terima kasih.